Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erniwati, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Saya akan memaparkan tentang sistem ekonomi Indonesia mulai dari awal kemerdekaan sampai sekarang. Berbicara tentang sistem ekonomi itu sering juga disebut dengan istilah orde ekonomi, yang mana di dalamnya tidak lepas dengan lembaga sosial yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Misalnya, lembaga-lembaga politik, keagamaan, hukum, ekonomi, dan istilah lembaga sering disebut dengan pranata-pranata. Sistem ekonomi secara sederhana dapat diartikan sebagai cara suatu masyarakat mengatur kehidupan ekonominya untuk mencapai kemakmuran. Jadi, sistem ekonomi secara luas merupakan organisasi yang terdiri dari sejumlah lembaga atau pranata ekonomi, sosial, politik, dan ide-ide yang saling mempengaruhi satu sama lain, yang ditujukan ke arah pemecahan problem-problem produksi, industri, dan konsumsi yang merupakan problem dasar setiap perekonomian demi tercapainya kemakmuran masyarakat. Sejarah mencatat, Indonesia mengalami beberapa pergantian sistem ekonomi. Perubahan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan seperti orientasi pembangunan serta iklim politik. Sistem ekonomi yang berbeda juga menciptakan kondisi yang berbeda. Berikut perkembangan sistem perekonomian di Indonesia sejak kemerdekaan sampai dengan saat ini. 1. Ekonomi nasional, yaitu tahun 1945 sampai 1959. Pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno, dia mengeluarkan 2 kebijakan, dan pada masa itu Indonesia masih disebut sebagai negara miskin. Kebijakan Insinyur Soekarno yaitu 1. Sistem liberal, yaitu sistem yang memberikan kebebasan kepada semua individu untuk menentukan keputusan dalam tindakan ekonomi. Yang kedua, sistem sosialis, yaitu sistem yang memberikan kesetaraan terhadap masyarakat dalam kepemilikan atas faktor-faktor produksi. Setelah proklamasi kemerdekaan, salah satu hal yang dilakukan pemerintah Indonesia saat itu melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Namun, karena pada saat itu perang mempertahankan kemerdekaan masih terjadi dan kabinet sering berganti, kondisi ekonomi menjadi lemah. Akhirnya, dikeluarkanlah kebijakan yang disebut Gunting Syarifuddin. Atas ide Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara. Berdasarkan kebijakan tersebut, uang nica dan uang Javasche Bank dari pecahan Rp5 ke atas digunting menjadi 2. Guntingan kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran sah dengan nilai setengah dari nilai semula. Pada tanggal telah ditetapkan, bagian kiri tersebut kemudian harus ditukarkan dengan uang kertas baru di bank. Sedangkan guntingan kanan dapat ditukar dengan obligasi negara sebesar setengah dari semula dan dibayar 30 tahun kemudian dengan bunga 3% setahun. Ini dilakukan untuk mengatasi inflasi. Yang kedua, masa demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai 1966. Setelah dikeluarkannya dekret presiden, yaitu 5 Juli 1959,
Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin. Secara otomatis, perekonomian Indonesia menjurus pada sistem etatisme, yaitu segala-galanya diatur pemerintah. Yang ketiga, masa demokrasi ekonomi, yaitu pada tahun 1967 sampai 1998. Pada masa ini, perekonomian Indonesia sudah mulai berkembang dalam pemerintahan Presiden Soeharto. Dan ada beberapa kebijakan yang dilakukan Presiden Soeharto untuk memperbaiki perekonomian Indonesia, yaitu pertama, Indonesia kembali bergabung dengan International Monetary Fund atau IMF, sehingga bantuan keuangan dari negara asing masuk ke Indonesia. Yang kedua, pembebasan bea cukai impor dan menanggulangi devaluasi rupiah, sehingga dapat meningkatkan nilai ekspor ke luar negeri. Yang keempat yaitu ekonomi Pancasila, yaitu pada tahun 1998 sampai sekarang. Apa sistem ekonomi Indonesia saat ini? Dumairi 1996 menjelaskan bahwa sistem ekonomi kita adalah kapitalis dan ataupun menganut sistem sosialis. Secara konstitualisme, sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula sosialisme. Namun, menurut Sanusi tahun 2000, sistem ekonomi Indonesia termasuk sistem ekonomi campuran yang disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karakteristik sistem ekonomi Pancasila yaitu: pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Dan yang keempat, pemerintahan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh swasta agar terhindar dari praktik kecurangan seperti penipuan, monopoli yang merugikan, serta mafia perdagangan. Terus, bagaimana capaian Presiden sekarang? Di bidang perekonomian, apakah sekarang dalam pemerintahan Bapak Jokowi perekonomian telah berjalan lancar? Apakah kebijakan yang dilakukan Pak Jokowi untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Dalam pemerintahan Presiden Jokowi, saat 1 tahun pemerintahannya dikatakan ada sejumlah masalah yang dialami saat itu. Namun, pada saat 5 tahun pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi mentok 5%. Ada 2 persoalan utama yang membuat pertumbuhan ekonomi mentok di angka 5%. Yang pertama, belum sejalannya kebijakan ekonomi antara instansi atau mereka terkesan bergerak sendiri-sendiri. Dan persoalan kedua datang dari melambatnya kinerja ekspor. Demikian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.